Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Sebelum kita masuk pada materi kita hari ini, mari salah satu pimpin kita dalam doa. Sedang belajar. Mari kita siapkan hati bagi kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Sebelum berdoa, izinkanlah saya yang doa ini menurut ajaran yang kedua. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan dalam Roh Kudus. Amin. Ya kepada Tuhan Bapa Dan dalam Roh Kudus. Adik, sebelum kita berdoa pagi ini, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, kita cek daftar hadir dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir adik-adik? Hadir semua. Terima kasih. Sebelum itu kita tepuk semangat. Baik, terima kasih, semangat selalu. Sekarang kita sebelum masuk ke materi ini, adik-adik siapa yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Yang pertama, dampak perubahan iklim. Baik, siapa lagi? Perubahan iklim dalam bidang sosial dan budaya. Baik. Siapa lagi yang masih ingat? Perubahan iklim dalam bidang ekonomi. Baik, terima kasih untuk adik-adik. Mungkin masih ingat materi minggu lalu. Jadi hari ini kita masuk pada materi kita hari ini tentang potensi bencana alam di Indonesia. Potensi bencana alam di Indonesia. Baik, materi kita hari ini tentang potensi bencana alam di Indonesia. Adik-adik tentu pernah melihat atau membaca berita atau menonton yang pernah ditayangkan di televisi tentang bencana alam yang ada di Indonesia. Bencana alam yang pertama, kita lihat kondisi geologis Indonesia. Kondisi geologis suatu wilayah dapat diketahui berdasarkan komposisi batuan yang terdapat pada tubuh bumi. Jadi adik-adik, sekarang kita lihat bagian yang pertama, pertemuan dua deretan pegunungan lipatan muda, yaitu rangkaian pegunungan sirkum Mediterania dan rangkaian pegunungan sirkum Pasifik. Yang pertama, kita lihat yang pertama itu pegunungan sirkum Mediterania atau sering kita sebut itu dengan sirkum alpin. Sirkum Mediterania atau sirkum alpin merupakan sebuah rangkaian jalur pegunungan muda yang membentang secara global dari pegunungan Alpen di Eropa melalui Asia hingga masuk ke Australia. Itu yang pertama. Jadi sebelum kita lanjut, sirkum Mediterania ini kita bagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu jalur busur dalam dan yang kedua itu jalur busur luar atau yang kita sebut dengan lingkaran luar. Yang pertama, jalur busur dalam itu yang kita ketahui bahwa jalur busur dalam itu ini kata lain itu ini vulkanik atau berupa pegunungan. Yang kedua, jalur busur luar atau kita sebut dengan lingkaran luar. Lingkaran luar itu merupakan jalur yang non vulkanik terdiri dari pembukitan. Yang kedua, ini karena kita punya ini listrik mati, kalau tidak kita mau tayangkan yang video. Yang di sini adik-adik gambar 1.7 ini, peta ini menunjukkan bahwa peta 1.7 ini peta sebaran gunung api yang ada di Indonesia, tapi itu kurang jelas kok. Jadi nanti minggu depan kita ada pertemuan lagi baru bisa tayangkan. Adik-adik bisa nonton videonya. Sekarang kita masuk di pegunungan sirkum Pasifik. Pegunungan sirkum Pasifik merupakan jalur pegunungan aktif sehingga dapat membentuk cincin api Pasifik mendominasi wilayah Indonesia Timur, sehingga kawasan tersebut sebagai salah satu wilayah paling kompleks dan aktif secara geologi di dunia. Jadi adik-adik,
jalur Pasifik ini dia jalur pegunungan aktif sehingga dapat membentuk cincin api Pasifik dan mendominasi di wilayah Indonesia bagian timur. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pertemuan tiga lempeng besar. Adik tentu tahu bahwa lempeng adalah bagian bumi yang terdiri atas kerak yang bersifat padat dan masif, serta mantel. Pertemuan tiga lempeng besar ini ada dua bagian lagi, dibagi menjadi tiga. Pertemuan tiga lempeng besar, yang pertama bagian utara Indonesia berbatasan dengan lempeng Eurasia. Yang kedua, bagian barat dan selatan Indonesia terdapat lempeng Indo-Australia yang mencakup India dan samudra hingga Australia dan perluasannya ke arah utara. Sebelum kita mengakhiri, adik-adik catat tugas hari ini, nanti kumpul untuk minggu depan. Jadi adik-adik, materi kita sampai sini adik-adik paham? Baik, dan kita lanjut pertemuan paparan dan zona transisi. Indonesia terbentang dari paparan Sunda di sebelah barat dan paparan Sakul di sebelah timur. Paparan Sunda berada di wilayah Indonesia bagian barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Sedangkan paparan Sakul terletak di Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Sekarang kita lanjut materi yang kedua tentang potensi bencana alam di Indonesia akibat kondisi geologis Indonesia. Adik-adik tentu pernah mendengar, membaca, atau menonton banyak di televisi. Siapa yang tahu bencana itu apa? Bencana. Tentu kita dengar bahwa bencana Indonesia mengalami bencana. Hampir setiap tahun itu Indonesia mengalami bencana. Siapa yang tahu bencana itu apa? Baik, bencana itu suatu peristiwa atau kejadian yang mengganggu kehidupan masyarakat, yang mengganggu kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan. Itu yang dinamakan bencana. Baik, dari materi pertama sampai ini, sampai bencana alam ini, adik-adik mereka paham? Paham. Siapa yang bisa kasih contoh bencana alam yang pernah kita alami itu seperti apa? Tanah longsor termasuk ke tidak? Termasuk. Gempa bumi? Termasuk. Iya, tsunami? Termasuk. Itu yang kita sebut dengan bencana alam. Jadi baik, kita tepuk semangat dulu. Oke, karena adik-adik semangatnya luar biasa. Jadi hari ini kita sama-sama semangat juga. Jadi baik, sebelum kita lanjut, sekarang kita buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Siapa yang mau bertanya, angkat tangan, sebut nama lalu pertanyaannya. Ya, silakan. Sebut nama dulu. Perkenalkan, nama saya Delsi Tetiana Book, bisa dipanggil Delsi. Lanjut. Paparan Sunda berada di wilayah mana? Ya. Yang kedua, yang mau bertanya? Perkenalkan, nama saya Abdul pun bisa dipanggil Dila. Ya. Paparan Sahul terletak di wilayah mana? Yang pertanyaan ketiga, yang mau bertanya, ya silahkan. Perkenalkan, nama saya Chelsea Asiana Gabi, biasa dipanggil Alsi. Ya. Jelaskan penyebab terjadinya gempa bumi. Baik. Yang mau bertanya lagi ada? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Devi Kristianasi, biasa dipanggil Eca. Baik, saya yang bertanya. Jelaskan ciri-ciri gunung api yang akan meletus. Baik. Jadi pertanyaan pertama mengenai apa?
Paparan Sunda berada di wilayah mana? Baik, jadi Ibu akan menjawab. Paparan Sunda itu terletak di wilayah Indonesia bagian barat yang berhubungan langsung dengan benua Asia. Itu jawaban dari Ibu. Mungkin adik paham? Baik. Untuk pertanyaan nomor kedua, paparan Sahul terletak di wilayah mana? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan nomor? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Susanti Yuka, biasa dipanggil Sherly. Paparan Sahul terletak di wilayah Indonesia bagian timur yang berhubungan langsung dengan benua Australia. Menurut Irwanto 2019, paparan Sahul mencakup wilayah yang sangat luas, membentang dari bagian utara Papua hingga bagian utara benua Australia. Baik, coba yang bertanya nomor 2 tadi siapa? Pertanyaan nomor 2. Adik puas dengan jawaban dari teman sebelah? Puas. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut yang tadi pertanyaan nomor 3 mengenai apa? Menjelaskan penyebab terjadinya gempa bumi. Baik. Jadi Ibu akan menjawab penyebab terjadinya gempa bumi itu. Yang pertama itu gempa bumi. Kita harus paham gempa bumi itu apa? Gempa bumi itu getaran yang mengguncang permukaan bumi sehingga terjadinya getaran bumi. Dalam materi kita sampai di gempa bumi ini, adik-adik perlu tahu bahwa penyebab terjadinya gempa bumi itu yang pertama aktivitas gunung berapi atau vulkanik. Itu yang kita sebut itu dengan gunung berapi, itu yang vulkanik. Kalau yang non vulkanik itu pembukitan seperti kalimat yang kita sudah lewati. Terus ini runtuhnya batuan sehingga dapat menyebabkan terjadinya gempa bumi, getaran bumi. Itu yang namanya gempa bumi. Adik paham dengan jawaban dari Ibu? Paham. Tadi pertanyaan nomor 4 siapa? Mengenai apa pertanyaan? Jelaskan ciri-ciri gunung api yang akan meletus. Baik, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari? Ya, silahkan. Baik, perkenalkan nama lengkap saya, Liberta biasa disapa. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Ciri-ciri gunung api yang akan meletus adalah sebagai berikut. Yang pertama, mata air menjadi kering. Yang kedua, tumbuhan melayu. Yang ketiga, sering mengeluarkan gemuruh. Terima kasih. Betul, itu jawaban dari teman sebelah untuk pertanyaan adik. Apakah puas dengan jawaban dari adik? Puas. Baik, terima kasih. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, dapat saya simpulkan bahwa dari materi pertama sampai terakhir bahwa Indonesia memiliki kondisi geologis yang sangat dinamis dan unik akibat posisinya yang berada pada pertemuan 3 lempeng tektonik besar. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang sangat kaya dan sumber daya alam, tetapi juga sangat rawan terhadap berbagai bencana. Jadi kita Indonesia ini kita kaya karena rempah-rempah, karena ini rempah-rempah yang ada yang banyak soal kekayaan yang ada di sini. Namun kita rawan juga karena bencana. Bencana alam itu Indonesia sering terjadi karena keadaan kondisi geologis yang tidak memungkinkan. Buatlah makalah tentang bencana alam yang terjadi di Indonesia. Jadi tugas ini adik-adik mereka pilih salah satu. Baik, kita tepuk semangat dulu. Kita mengakhiri salah satu pimpin doa untuk kita pulang. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih.